selamat pagi adik-adik, mama, papa, apa kabar? Kakak harap adik-adik, mama dan papa semua sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini Kak Eli senang sekali bisa kembali bertemu dengan adik-adik dalam kebaktian online Sekolah Minggu GKI Blitar. Adik-adik, pada saat awal tadi, adik-adik sudah mendengar satu lagu pujian yang dibawakan oleh Noel, Niel, dan Edo. Lagu yang berisi ucapan syukur, lagu yang berisi kebesaran Tuhan. Wah, senang sekali ya dengar lagu tersebut. Apalagi mereka membawakannya dengan luar biasa. Kita akan lanjutkan pujian hari ini ya adik-adik. Ada satu lagu yang sudah lama kita tidak nyanyikan. Judulnya Kereta Apiku Menuju Sekolah Minggu. Sebelum bernyanyi adik-adik bangkit dulu semua ya. Semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama dan jangan lupa pakai gerak biar semangat. Oke? Yuk kita mulai. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ketinggalan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Sekali lagi ya, semua bernyanyi dengan semangat. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, dinanti-nanti Tuhan. Adik-adik, sekarang silakan duduk ya. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa baca, boleh bawa Alkitabnya, boleh ambil Alkitabnya. Nanti adik-adik boleh buka Alkitab. Sementara adik-adik yang masih kecil, silakan duduk ya. Sebelum firman kita dengar, kita akan apa dulu adik-adik? Kita akan berdoa dulu. Hari ini adik kita Glory dari kelas A akan membantu Kak Elis untuk memimpin doa pembacaan Alkitab. Ya, silakan Glory untuk pimpin doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami mau melakukan ibadah sekolah minggu online. Berkati Kak Elis yang akan membawakannya untuk kami. Beri kepintaran dan pengertian untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik Glory sudah bantu Kak Elis untuk berdoa firman pada hari ini. Adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 14. Temanya Allah berjanji menyertai. Adik-adik, karena bahan firman yang akan kita baca cukup panjang, adik-adik akan membacanya sesuai kebaktian nanti ya. Kita tidak akan membacanya pada kebaktian hari ini. Cuma jangan lupa untuk membacanya. Terutama untuk adik-adik kelas A, kelas B, dan kelas tanggung yang sudah pada bisa baca. Jangan lupa untuk membaca firman Tuhan hari ini. Sementara adik-adik yang balita, Kak Elis minta tolong mama papa untuk membacakannya buat adik-adik. Sebelum firman Kak Elis sampaikan, Kak Elis mau tanya dulu. Siapa di antara adik-adik yang pernah dapat tugas dari bapak atau ibu? Tugas misalnya tugas menyanyi, membaca puisi, atau memimpin upacara. Siapa yang pernah dapat? Apakah ketika adik-adik dapat tugas tersebut, adik-adik langsung senang dan langsung bilang, ya Bu Guru? Ataukah
Ketika dapat tugas tersebut, adik-adik langsung, saya tidak bisa, saya takut, saya malu. Lalu adik-adik datang kepada bapak atau ibu guru, bolehkah tugas itu diberikan kepada teman yang lain? Adik-adik, firman yang akan disampaikan pada hari ini menceritakan tentang seorang bapak yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Sama seperti adik-adik yang tadi, bapak itu juga merasa tidak sanggup, tidak mampu. Dia berusaha untuk menolak perintah Tuhan. Dia berusaha untuk menolak apa yang diminta Tuhan. Adik-adik mau tahu siapa bapak tersebut? Oke? Yuk kita dengarkan. Adik-adik, Musa tumbuh dewasa. Ia tinggal dalam istana. Hidupnya enak dan nyaman, layak seorang pangeran. Kehidupan Musa yang nyaman sangat jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang Israel yang tinggal di Mesir. Orang-orang Israel di Mesir harus hidup sebagai budak yang harus bekerja keras dari pagi hingga malam. Mereka sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari tentara Mesir. Hidup mereka menderita, sehingga setiap hari mereka berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar mereka dibebaskan dari penjajahan Mesir. Suatu hari, Musa melihat orang Mesir memukuli seorang Ibrani. Melihat perbuatan tersebut, Musa sangat marah. Ia lalu membalas perbuatan orang Mesir tersebut. Musa berharap perbuatannya terhadap orang Mesir tidak ada yang mengetahui. Tapi adik-adik, ternyata Firaun mengetahui perbuatan Musa. Lalu ia memerintahkan tentaranya untuk mencari dan menangkap Musa. Musa takut. Ia lalu melarikan diri. Ia melarikan diri ke Midian. Di Midian, Musa tinggal bersama mertuanya yang bernama Yitro. Tiap hari Musa bekerja mengembalakan kambing domba milik mertuanya. Suatu hari, Musa mengembalakan kambing dombanya sampai ke Gunung Horeb. Di atas Gunung Horeb, Musa melihat kejadian yang sangat aneh. Dia melihat ada nyala api di semak duri. Tapi, semak duri itu tidak terbakar. Musa mencoba mendekati semak tersebut. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan semak itu, sehingga semak itu tidak terbakar. Ketika dia sedang mendekati semak, tiba-tiba terdengarlah suara yang manggil namanya. Musa, Musa. Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu suara itu berkata, "Jangan mendekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Adik-adik, tahukah kamu siapa yang berbicara dengan Musa? Ya betul, Tuhan Allah. Tuhan Allah mendengar doa dan keluhan dari orang-orang Israel yang hidupnya menderita dan sengsara di Mesir. Tuhan sangat kasih kepada orang-orang Israel. Karena itu ia ingin membebaskan mereka dari penderitaan. Lalu Tuhan datang menemui Musa dan meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan meminta Musa untuk datang menemui Firaun, berbicara dengan Firaun, agar Firaun mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Saat mendengar perintah Tuhan tersebut, Musa menjawab, "Jangan aku Tuhan, siapakah aku ini?" Lalu firman Tuhan, "Bukankah aku menyertai engkau? Jadi pergilah." Demikianlah adik-adik, Allah mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan dia berjanji akan menyertai Musa dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Sama seperti kepada Musa, Allah juga berjanji akan selalu menyertai kita semua. Menyertai adik-adik, Kak Elis,
mama dan papa. Jadi, adik-adik jangan pernah takut ya, karena ada Allah yang selalu menyertai adik-adik. Dari firman yang tadi adik-adik dengar, adik-adik jadi tahu ya, kalau ketika adik-adik dapat tugas, ketika adik-adik diminta tolong oleh mama papa untuk mengerjakan sesuatu, atau ketika bapak dan ibu guru memberikan adik tugas, adik-adik tidak boleh takut lagi. Adik-adik tidak boleh menolak lagi. Kenapa? Karena ada Allah yang menyertai kita. Ada Allah yang menyertai adik-adik sehingga adik-adik mampu untuk melakukan tugas tersebut. Jadi jangan pernah menolak lagi ya. Oke? Sekarang tibalah saatnya untuk kita menyampaikan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, uang persembahan adik-adik bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop. Lalu nanti pada saatnya ibadah mulai lagi, adik-adik bisa bawa. Atau amplop ini adik berikan kepada mama papa, agar bersama persembahan mama papa ditransfer ke rekening GKI Bintaro. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan bernyanyi ya. Oke? Yuk. Mari kita bawa persembahan kita. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, pada hari ini ada beberapa teman kalian yang akan pindah atau naik kelas. Ada yang pindah dari kelas balita ke kelas A, dari kelas A ke kelas B, dan dari kelas B ke kelas tanggung. Dan adik-adik atau kakak-kakak yang dari kelas tanggung akan pindah ke remaja. Berikut kakak akan bacakan nama-nama adik-adik yang pindah atau naik kelas. Adik-adik yang naik kelas dari kelas batita ke balita adalah ada 7 adik, yaitu Adara, kedua Rebecca, ketiga Drew, keempat Dipo, kelima Ethan, keenam Gio, ketujuh Given. Adik-adik ini akan pindah ke kelas balita. Kelas balita dipimpin oleh Kak Sari dan Kak Julia. Lalu yang berikutnya, adik-adik kelas balita yang akan pindah ke kelas A, yaitu Kalista, Gio, Helen, dan Samantha. Adik Kalista, Gio, Helen, dan Samantha yang pindah ke kelas A nanti ketemu dengan Kak Melva atau Kak Lisbeth ya. Selanjutnya, adik-adik yang dari kelas A pindah ke kelas B adalah 1 Glory, 2 Abel, 3 Amanda. Kakak-kakak yang mengajar di kelas B adalah Kak Titis, Kak Epi, dan Kak Sandy ya. Lalu berikutnya, adik-adik kelas B yang pindah ke kelas tanggung adalah, ada banyak nih adik-adik, banyak banget, ada 13 adik wati. Nanti kelas A-nya kosong jadinya. Oke, adik-adik yang pindah ke kelas B, 1 Marco, 2 Garrett, 3 Devania, 4 Christian, 5 Alicia, 6 Febri, 7 Keisha, 8 Jaden, 9 Kiel, 10 Darren, 11 Kia, 12 Diego, 13 Kiki. Adik-adik yang dari kelas B, nanti di kelas tanggung akan ketemu dengan Kak Tina dan Kak Moren ya. Oke, nah sekarang yang terakhir.
adik-adik dari kelas tanggung yang akan pindah ke remaja. Tidak sekolah minggu lagi nih ya. Yaitu namanya adalah Rebecca, kedua Keke, ketiga Quinta, keempat Grace, kelima Lauren, keenam Samuel, ketujuh Alvin, kedelapan Erlando, kesembilan Erlan. Adik-adik, kakak-kakak remaja sudah mengirim satu pesan untuk adik-adik yang dari kelas tanggung pindah ke remaja. Pesan ini tolong didengar ya oleh adik-adik. Mudah-mudahan dengan pesan ini adik-adik semangat untuk pindah ke remaja. Oke, kita dengar dulu ya pesan dari kakak-kakak remaja. Halo adik-adik, aku Lia dari Komisi Remaja GKI Bintaro ingin mengucapkan selamat bergabung di Komisi Remaja. Untuk adik-adik, jangan pernah ragu dan malu ya untuk bersekutu bersama kita di Komisi Remaja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. See you! Selamat datang di Komisi Remaja GKI Bintaro. Selamat datang di Komisi Remaja GKI Bintaro. Hai adik-adik, selamat datang di Komisi Remaja GKI Bintaro. Komisi Remaja GKI Bintaro. Satu hati melayani Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Mau tahu apa? Itu paduan suara kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu. Mereka akan menyanyikan lagu Mars sekolah minggu. Yuk kita tonton ya. Sekolah minggu GKI Bintaro bersama belajar firman Tuhan. Sekolah minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Sekolah minggu GKI Bintaro bertumbuh di dalam Tuhan. Sekolah minggu GKI Bintaro siap melayani Tuhan. Oh Tuhan, bentuklah kami menjadi alat di tangan-Mu. Oh Tuhan, pakailah kami menjadi termasuk sejamu. Oh Tuhan, bentuklah kami menjadi alat di tangan-Mu. Oh Tuhan, pakailah kami menjadi termasuk sejamu. Menjadi termasuk sejamu. Menjadi termasuk sejamu. Gimana tadi penampilan paduan suara guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu? Keren ya, luar biasa. Oke, nanti kita buat lagi yang seperti itu ya adik-adik ya. Kita akan mengakhiri kebaktian hari ini ya. Dan Kak Elis minta adik-adik tidak lupa pesan Tuhan pada hari ini, bahwa Allah berjanji menyertai kita. Dalam keadaan apapun, adik-adik harus ingat janji Allah itu. Sehingga adik-adik tidak pernah takut menghadapi apa. Oke? Sebelumnya kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat, pas depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan
kita, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan tutup kebaktian kita hari ini dengan doa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan pada kebaktian hari ini. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Berkati kami semua Tuhan, berkati mama papa, berkati kakak sekolahmu, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kebaktian selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan ya.